Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi ekoarsitektur dimulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8. Di mana pembahasannya pada pertemuan pertama materi pertama membahas tentang pengertian ekoarsitektur, yang kedua konsep ekoarsitektur sebagai konsep berkelanjutan atau sustainable arsitektur, yang ketiga dampak perkembangan teknologi bagi lingkungan, yang keempat bioklimatik arsitektur, yang kelima ada green arsitektur, yang keenam ada efisiensi energi arsitektur, yang ketujuh ada solar arsitektur, dan yang terakhir sistem sertifikasi lingkungan, di mana pada pembahasannya saya mengambil Green Ship Neighborhood berdasarkan pembagian kelompok. Kita masuk kepada pengertian ekoarsitektur, di mana ekoarsitektur itu adalah konsep ilmu arsitektur yang memadukan antara ilmu lingkungan dan ilmu arsitektur yang berorientasi pada model pembangunan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan alam. Pertimbangan ini didasarkan agar terjadinya keseimbangan antara lingkungan dari alam itu sendiri dan lingkungan buatan yang diciptakan oleh seorang arsitek. Konsep ekoarsitektur menggunakan pendekatan dengan arsitektur yang menggabungkan alam dengan teknologi, menggunakan alam sebagai basis desain, strategi konservasi, perbaikan lingkungan, dan bisa diterapkan untuk menghasilkan suatu bentuk bangunan, landscape, dan dengan menerapkan teknologi dalam perancangannya. Untuk aspek utama ekoarsitektur ada 4, di mana yang pertama adalah kesehatan, yang kedua ada afeksi, yang ketiga ada ekologi, dan yang keempat ada antropologi. Keempat aspek utama ini yang menjadi prinsip dasar atau aspek penilaian utama dalam penerapan ekoarsitektur dalam sebuah perencanaan. Tujuan dari penerapan ekoarsitektur sendiri yang pertama yaitu menghasilkan desain atau bangunan atau landscape yang mempertimbangkan alam sekitar. Yang kedua yaitu perbaikan atau konservasi lingkungan. Kita masuk kepada materi yang kedua yaitu konsep arsitektur sebagai konsep berkelanjutan atau sustainable arsitektur. Sustainable arsitektur adalah konsep arsitektur yang meminimalkan dampak negatif dari pembangunan terhadap lingkungan. Jadi pada konsep ini sebuah perancangan bangunan akan diminimalisir akan dikurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari bangunan terhadap lingkungan sekitar. Untuk prinsip penerapan sustainable arsitektur sendiri ada 3, di mana yang pertama yaitu hemat energi atau saving energi dan pemanfaatan energi terbarukan seperti energi matahari dan energi angin. Yang kedua adalah ramah lingkungan, di mana bangunan harus ramah lingkungan atau dapat berbaur dengan alam sekitar. Yang ketiga adalah penggunaan material alami agar bangunan lebih dapat tidak menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar. Kita masuk kepada materi yang ketiga yaitu dampak perkembangan teknologi bagi lingkungan. Dampak perkembangan teknologi pada lingkungan beragam, baik itu secara positif maupun secara negatif. Namun pada kesempatan kali ini saya akan lebih mempresentasikan atau lebih menjelaskan tentang dampak negatif dari perkembangan teknologi bagi lingkungan. Jika dampak positif dapat kita lihat seperti pembangunan yang dapat terjadi secara singkat atau lebih cepat. Kita bisa lihat pada dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan kini menjadi masalah utama dari dampak perkembangan teknologi khususnya pada bidang arsitektur, di mana yang pertama ada limbah padat yaitu pencemaran dari limbah sisa industri yang tidak terpakai dan dibuang sembarangan ke lingkungan. Yang kedua ada pencemaran lingkungan dengan jenis limbah cair, yaitu merupakan sisa pembuangan cairan industri yang berbahaya bagi lingkungan yang dibuang dan akibatnya dapat mencemari kualitas sumber air. Dan yang ketiga adalah limbah gas, yaitu polutan yang disebabkan oleh proses industri atau pembakaran yang menyebabkan pencemaran udara. Kita masuk kepada materi yang keempat yaitu bioklimatik arsitektur.
Bioclimatic architecture adalah konsep desain yang pertimbangannya adalah iklim, di mana konsep ini pada dasarnya menyebabkan penyelesaian desain dengan mempertimbangkan iklim sebagai pertimbangan utama. Jadi pada konsep ini penerapannya cenderung menjadikan iklim sebagai bahan pertimbangan utama pada area kawasan desain. Prinsip dari penerapan desain bioclimatic architecture yang pertama yaitu penempatan core menurut yang kedua penempatan orientasi, yang ketiga membuat ruang transisional, yang keempat desain pada dinding, yang kelima hubungan terhadap landscape, yang keenam penggunaan alat pembayang pasif, yang ketujuh penempatan bukaan jendela, yang kedelapan penggunaan balkon. Termasuk kepada materi yang kelima yaitu green architecture. Green architecture atau arsitektur hijau adalah konsep desain dan pembangunan yang didasarkan pada atas prinsip ekologis dan konservasi lingkungan untuk menghasilkan suatu bangunan yang hemat energi serta ramah lingkungan. Prinsip penerapan konsep ini dapat dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai manusia dalam upaya untuk melestarikan lingkungan. Untuk penerapan green architecture atau arsitektur hijau terdapat beberapa prinsip, di mana yang pertama yaitu menghemat energi, yang kedua bekerja dengan alam, yang ketiga interaksi antara bangunan dengan tapak, yang keempat interaksi antara bangunan dengan penghuni, yang berikut ada penggunaan bahan daur ulang, dan yang terakhir ada pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Untuk cara menerapkan green architecture pada hunian terdapat beberapa cara, di mana yang pertama dapat digunakan penggunaan material alami pada hunian. Yang kedua adalah pertimbangkan jumlah bukaan pada sebuah bangunan. Yang ketiga, perbanyak lahan hijau pada konsep desain. Yang keempat, meminimalisir penggunaan dinding kaca, dan yang terakhir adalah penggunaan sumber energi yang terbarukan seperti energi matahari, energi air, dan sumber energi lainnya. Kita masuk kepada materi yang keenam yaitu efisiensi energi, di mana konsep ini merupakan konsep arsitektur yang meminimalisir penggunaan energi pada bangunan. Konsep ini menerapkan prinsip desain yang cenderung mengoptimalkan energi terbarukan seperti energi alam pada desain bangunan. Konsep ini pada dasarnya mengoptimalkan sumber energi terbarukan yaitu energi alam tanpa mengubah fungsi dari bangunan itu sendiri. Jadi pada dasarnya hemat energi atau penggunaan sumber energi terbarukan merupakan prinsip utama dari konsep desain efisiensi energi. Kita masuk kepada materi yang ketujuh yaitu solar architecture atau arsitektur surya, di mana konsep ini dibuat dengan mengintegrasikan pemanfaatan energi surya dengan teknik bangunan modern yang mengarah ke matahari. Jika bangunan-bangunan yang pada model yang lama cenderung untuk mempertimbangkan arah edar matahari, namun pada konsep kali ini bangunan yang dibangun lebih mempertimbangkan arah perkembangan arah edar matahari dan memiliki ruang sirkulasi yang baik serta memiliki tipologi arsitektur yang mendukung konservasi energi. Pada konsep ini terdapat dua jenis, di mana yang pertama adalah arsitektur solar pasif dan yang kedua arsitektur solar aktif, di mana arsitektur solar pasif yaitu mengakomodasi energi matahari yang dikonversi menjadi sumber energi pada bangunan. Yang kedua arsitektur solar aktif yaitu pemanfaatan energi matahari melalui bentuk bangunan. Kita masuk kepada sistem sertifikasi Greenship yang didasarkan pada GBCI atau Green Building Council Indonesia, di mana yang pertama
bisa kita lihat sistem pemeringkatan prinsipnya, yaitu yang pertama net zero healthy, yang kedua new building, yang ketiga existing building, yang keempat green ship interior, yang kelima green ship homes, yang keenam green ship neighborhood. Pada kali ini yang menjadi titik pembahasan saya yaitu green ship neighborhood didasarkan pada pembagian kelompok. Green ship neighborhood adalah sistem sertifikasi yang ditujukan untuk menciptakan kawasan berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi penggunanya dengan cakupan yang lebih luas dari skala bangunan yang melihat interaksinya antara bangunan, alam, dan manusia. Jadi pada pada sistem sertifikasi Green Ship Neighborhood ini kawasan menjadi aspek utama yang dipakai. Untuk sertifikasi lingkungan Green Ship Neighborhood sendiri ada dua, di mana yang pertama yaitu ada plan atau perencanaan konsep pembangunan kawasan, yang kedua adalah build project. Untuk sistem sertifikasi Green Ship Neighborhood sendiri ini memiliki 7 kategori penilaian dengan nilainya masing-masing, yaitu land ecological enhancement yaitu dengan nilai 19, movement and connectivity dan nilai 26, water management and conservation dengan nilai 18, solid waste and material dengan nilai 16, community well-being strategy 16, building energy dengan poin 18, dan yang terakhir innovation and future development dengan poin 11. Jadi dari nilai-nilai ini maka akan disimpulkan untuk pengkategorian bangunan atau kawasan berdasarkan pada peringkat, di mana peringkat yang pertama yaitu ada peringkat platinum dengan persentasenya mencapai 73% dengan nilai minimal yaitu 91. Yang kedua adalah gold dengan persentase 57% dengan nilai minimal 71. Yang ketiga ada peringkat silver dengan persentase 46% dengan nilai minimal yaitu 58. Dan ada bronze dengan persentase 35% dengan nilai minimal 44%. Baik, sekian presentasi materi ekoarsitektur dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penggunaan kata. Sekian dan terima kasih.